kembali akan beribadah secara online. Hari ini Kak Dona akan ditemani lihat deh sebelah Kak Dona. Wow, Gita, apa kabar Gita? Apa kabar Matthew? Iya, udah lama ya nggak ketemu Gita sama Matthew adik-adik ya? Iya, kangen nggak? Kangen, iya. Nanti adik-adik kita kapan-kapan nanti mungkin tahun depan kita bisa ketemu bersama-sama semuanya ya. Oke yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita mau beribadah bersama. Tapi sebelumnya Kak Dona mau ajak kita dulu untuk bernyanyi. Adik-adik, hari ini adalah tanggal 19. Jadi kita akan berbahasa Batak. Nah, kita mau marende ya, kita mau Matthew ya. Kita sama-sama bernyanyi. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 564 Lasma Rohata. Yuk adik-adik kita sama-sama belajar berbahasa Batak. Ayo dek kita nyanyi. Yuk Kapita musiknya. Kita lanjutkan kembali, kita mau berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, tunduk kepala, lipat tangan kita sama-sama, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari Minggu ini Tuhan. Kami kembali beribadah Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu berada di hati kami, sehingga kami boleh bersuka cita Tuhan ketika kami boleh bernyanyi, memuji, dan juga mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan selalu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mulai bernyanyi ya adik-adik. Kita mau marende dulu dari buku ND nomor 45. Kalau adik-adik yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya. Gita sama Matthew juga ya, kita nyanyi sama-sama. Oke, yuk Kapita. Hosiana anak ini, Raja David rotu kita, bantu redalan air, asa bongotu rohata, kita di minggu ini dari Patik ke-3 ya. Dibuka yuk katekismusnya ya. Yang di rumah udah pada hafal bareng-bareng sama katekis ya. Kita bacakan bersama-sama. Patik patoluhon. Dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, mana ahad nadi banua gajah, dohot nadi banua tongaon, rodi nadi bagasan aek nadi toru di tano iambo tunggabe sisombaon mana sioloan. Diulangi sama-sama kata sini ya. Pati patoluhon dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, mana aha nadi banua ija, dohot nadi banua tongaon, rodina bagasan aek nadi toru di tano iambo tunggabe sisombaon mana sioloan. Nah Kak, artinya apa sih? Nah, artinya adalah au do debatan, nina debatatan, pargogo na sohatu dosa dalam parimas, siluhon
dosa ni ama-ama tu pinomparna. Ro disundut patoluhon. Ro disundut pau paton. Pinompas mi akan nasongko roha diau. Alai asi dorohaku diangkat nama ribu-ribu. Akan nama kolong iroha diau nasoha kolusi patiki. Nah itu ya adik-adik ya, artinya ya, jangan lupa diterapkan di rumah dan kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Ya, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan kita atau Patik ya. Kita sama Matthew, kita sama Patiknya dipelajari di rumah. Pelajarin ya udah ya. Ayo adik-adik, kita akan kembali bernyanyi. Kita mau merende dari buku Ende nomor 763. Kalau Yesus dengan yuk kita nyanyi sama-sama. Kalau Yesus dengan bilas roha, Yesus sifat murupi bilas roha. Wahab poseyami, dohot posni rohani, mardoman kon Yesus bilas roha. Bilas roha, bilas roha, mardoman kon Yesus bilas roha. Masih nandang maniho, bintang pagi moni, mardoman kon Yesus bilas Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kita music kita nyanyi sekali lagi. Kalau Yesus dengan bilas roha, Yesus sifat murupi bilas roha. Wahab poseyami, dohot posni rohani, mardoman kon Yesus bilas roha. Bilas roha, bilas roha, mardoman kon Yesus bilas roha. Masih nandang maniho, bintang pagi moni, mardoman kon Yesus bilas roha. Ya, oke adik-adik, kita sekarang saatnya untuk mendengarkan ayat bulanan. Silakan Kak. Adik-adik, kita balik lagi ya. Kakak mau bacain ayat bulanan kita. Ayat bulanan kita diambil dari mana sih? Dibuka ya kitabnya. Dari Yehezkiel 34 ayat berapa adik-adik? Ayat 23. Yuk, kita sama-sama bareng-bareng bacanya ya. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud. Hambaku, dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Yuk sama-sama kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengembalakan satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku, dan akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Nah adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa ya di videokan kalau misalnya adik-adik sudah hafal, kirim ke kakak guru sekali minggu. Sekian dari Kak Kestin, terima kasih. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita ya. Ya, adik-adik, ini adalah bulan Desember. Jadi, bulan terakhir dari tahun berapa adik-adik? 2021. Waduh, kita sebentar lagi masuk ke tahun 2022. Wah, semoga tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 ya adik-adik ya. Oke, yuk sekarang kita kembali bernyanyi. Kita sama Matthew tetap ya menemani Kak Dona. Kita akan nyanyikan lagu Pada Nauli dari buku Ende nomor 766. Yuk Kak kita. Pada nauli roda guru bangun, yang bola Maria rawi moruti, nampe olong do dalan si boruson,
meskipun bahasa Batak harus bisa bernyanyi ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan warta kita hari ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, adik-adik, untuk ibadah kita, rencana kita akan ibadah onsite di bulan Januari, di bulan Februari atau Januari lah. Tapi nanti infonya pastinya kapan, terus bagaimana teknis datangnya kalian, nanti kakak akan infokan di grup orang tua ya. Tapi sementara ini, hari ini adalah ibadah kita terakhir ya adik-adik di 2021 ya. Jadi kita nanti ya mungkin kalau adik-adik datang Natalan tanggal 24 atau tanggal 25 ya, boleh ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik kakak selalu tetap mengingatkan dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, jangan lupa tetap cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak ya. Jangan sampai lengah ya adik-adik ya. Kita jangan terpaku karena udah ini udah turun ini. Nggak boleh, tetap harus prokes ya. Jangan lupa nanti sore nampal kita adalah jam 3 sore. Untuk adik-adik yang nomor 3 datang ke gereja ya, memakai baju yang rapi dengan nuansa yang sudah kakak tentukan. Jangan lupa topi Santa Claus di bawah ya adik-adik ya dari rumah ya. Terus kemudian untuk adik-adik yang mengisi acara hiburan, yang orang tua ya datang ya adik ya, jangan lupa jam 3 sore. Untuk penerima tamu jangan sampai telat ya, jangan dulu tamunya daripada penerima tamunya ya. Jam 2-an lah ya adik ya, yang petugas-petugasnya yang udah ditahu ya penerima tamunya. Nah terus udah gitu untuk yang mengisi acara hiburan, peralatan-peralatannya, baju-bajunya dibawa jangan lupa ya. Jam 3 sore ya adik-adik ya, jangan lupa loh ya. Oke, untuk nanti ibadah kita selanjutnya tahun 2022 kita harus terbiasa sama 2022 ya. Nanti akan diumumkan sama kakak-kakak sekolah minggu di grup ya. Oke adik-adik, nah dengan ini kakak-kakaknya semuanya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat kita semua. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat selalu. Dah. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta. Sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Dona mau ngajak kita bernyanyi dulu dari buku ini nomor 698, Saya Ibu Tonoku Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu dan juga yang ikut hadir, ikut bergabung di dalam acara kebaktian sekolah minggu HKBP Jakarta Kota dengan ibadah media online ini. Selamat pagi buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan dan berkat-Mu, di mana dalam ibadah kami Tuhan, kami mau mendengarkan juga firman-Mu,
hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, terlebih anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, mengerti akan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 38. Amang bacakan buat kita semua. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dan juga saudara-saudaraku yang ikut bergabung dalam ibadah online sekolah minggu ini firman Tuhan mengenai tentang kelahiran Yesus. Di dalam kelahiran Yesus, kita setiap tahun kita merayakannya. Dan sekolah minggu sebentar lagi kita akan merayakannya. Tapi sebenarnya bagaimana ceritanya yang sesungguhnya kelahiran Yesus itu sebelumnya sudah terlebih dahulu diberitakan. Di dalam hal ini, di mana pada saat ketika
di mana Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat Gabriel disuruh menjumpai seorang gadis perempuan, di mana gadis tersebut belum menikah. Bahkan dia masih bertunangan dengan yang namanya Yusuf. Yusuflah sebagai tunangan Maria. Mereka itu masih dari keluarga Daud. Waktu malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, dia menjumpai Maria, dia menjumpai di rumahnya, dia mengucapkan salam kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertaimu. Maria bingung, salam apa ya kira-kira? Begitu di dalam pikiran dia. Kok saya dapat salam dari Tuhan? Dia juga sebetulnya sangat terkejut mendengar salam itu. Tapi malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Hai Maria, jangan takut. Jangan takut. Saya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan salam kepadamu, karena Tuhan akan memberi kasih karunia kepadamu, dan suatu saat nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus." Begitu pesan malaikat Gabriel kepada Maria. Dan anak itu nanti akan besar. Setelah dia besar, maka dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini janji malaikat Gabriel kepada Maria. Dan dia akan mengorbankan kepadanya, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Nah, Maria makin bingung nih. Kok bisa dalam hatinya? Terus Gabriel ngomong lagi bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, itu pesan-pesan Gabriel kepada Maria. Tapi jangan takut, Maria, kamu jangan takut. Karena apa? Karena nanti Roh Kudus akan turun atasmu atas kuasa Allah. Gitu. Jadi Maria tidak perlu takut lagi, karena sudah dijanjikan kepada Maria bahwa dia akan disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Hal seperti ini memang rencana-rencana Tuhan yang di dalam kehidupan manusia yang sangat sulit diterima akal sehat oleh manusia, di mana rencana Tuhan terkadang tidak bisa diterima oleh pikiran kita, karena tidak tahu kita apa rencana Tuhan sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti rencana Tuhan itu akan indah pada waktunya. Di mana janji Tuhan kepada Maria tentang Yesus yang sudah dinyatakan Allah bahwa akan lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia,
Kelahiran Yesus sungguh perbuatan Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak bisa kita jelaskan dengan akal sehat, tapi itulah nyatanya. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus. Kiranya kita dapat mengerti bagaimana jalan ceritanya. Yesus itu sudah diberitahukan sebelumnya, yang ditulis melalui Injil Lukas. Dan sebenarnya hal yang serupa sudah terjadi kepada ibunya Yohanes Pembaptis, di mana kurang lebih 6 bulan sebelum malaikat Gabriel mendekati Maria, mamanya Yohanes Pembaptis juga, yaitu Elisabet, sudah ada juga pesan Tuhan buat keluarga Elisabet, Zakaria, tapi Zakaria tidak percaya, sehingga dia dibuat bisu sampai hari kejadian yang mana Tuhan sudah beritahu sebelumnya. Adik-adik, di dalam hal ini, apa yang kita lihat dari kelahiran Yesus? Kelahiran Yesus adalah suatu bukti bahwa kasih Allah senantiasa menyertai umat manusia yang diciptakannya itu. Dia rela lahir ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia, bagi manusia yang mau percaya kepada Yesus. Itu adik-adik yang kita bisa lihat dari kelahiran Tuhan Yesus. Yang ketiga, boleh kita lihat adik-adik, Allah itu bebas memilih siapapun. Dia mau memilih siapa untuk mitra kerjanya, temannya, yang dari kalangan mana, yang dari semua golongan. Tuhan Yesus bebas untuk memilih untuk rekan kerjanya. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, kalau misalnya Tuhan menyuruh kita, menyuruh adik-adik untuk menuruti perintah orang tua, adik-adik juga harus turut kepada orang tua, sama halnya seperti Maria, di mana Maria dia tidak menolak apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa dia bilang, wah, saya ini hamba Tuhan, kiranya jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak, tapi dia turut, dia menurut kepada perintah Tuhan, sehingga dia diberkati Tuhan, dia senantiasa disertai oleh Roh Kudus, sehingga Maria bisa melalui hari-hari yang diberikan Tuhan kepada Maria, dilaluinya dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga dia penuh bahagia dengan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Maria. Jadi buat adik-adik, ini adalah suatu contoh teladan yang sangat baik buat kita tiru, supaya kita senantiasa percaya kepada Tuhan, percaya kepada pesan-pesan Allah melalui pendeta, orang tua, kakak-kakak guru sekolah minggu yang senantiasa memberitakan firman Tuhan,
bahwa firman Tuhan itu satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan di bumi ini, bahwa sesungguhnya kita, ciptaan Tuhan ini, tidak dapat melakukan sesuatu apapun yang baik kalau tanpa Tuhan. Maka untuk itu adik-adik, kiranya kita senantiasa rajin ke gereja. Nanti kalau sudah kita bisa kumpul lagi di gereja, kalaupun kita sekarang bisa mendengarkan firman Tuhan melalui media online ini, kita juga masih mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan saat nanti, mudah-mudahan tahun depan, kita bisa berkumpul di gereja, tatap muka untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar lagi lebih banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu datang ke bumi untuk menebus segala dosa-dosa kita, di mana kita juga harus menerimanya, dan nanti sebentar lagi kita akan merayakannya. Kiranya kita penuh sukacita, adik-adik penuh dengan sukacita menerima Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita lakukan nanti Tuhan memberkatinya. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami senantiasa takut patuh tunduk kepada perintah-Mu, sehingga kami penuh sukacita di dalam menjalani hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, juga orang-orang tua kami semua berkati Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan penyakit-penyakit dari kami. Berkati kami Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah anak-anak kami. Juga Tuhan, seluruh yang hadir pada saat ini berkati Tuhan, penuh sukacita di dalam Tuhan menyambut hari Natal yang akan datang. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhannya? Ya, didengarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jangan lupa ya. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini dan untuk mengumpulkan persembahan, jangan lupa ya adik-adik ya, udah tahu ya caranya mengumpulkan persembahan, langsung ke bendahara Huria gereja kita ya. Nanti nomor rekeningnya setelah ibadah ini akan ada ya. Kita akan mengumpulkan persembahan, mengakhiri ibadah kita sambil bernyanyi lagu Buku ND nomor 669 ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sampai
Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.